Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Rahmat Surya, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Langsa, Provinsi Aceh. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata pemahaman budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang tercinta ini. Selawat beriring salam ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan saya, yaitu berbagi aksi nyata mengenai budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu di mana hari ini saya akan membagikan aksi nyata saya dalam kegiatan saya di program pendidikan guru penggerak. Pada modul 14 kami ditugaskan untuk melakukan menyebarkan aksi nyata mengenai budaya positif. Berbicara budaya positif Bapak Ibu, kata budaya, kita sering mendengar ya Bapak Ibu mengenai budaya. Yang ada di pikiran Bapak Ibu, budaya itu apa sih? Gimana Bu? Kebiasaan. Dari Ibu Madia menyatakan budaya itu adalah kebiasaan. Ada lagi yang lain? Ibu mungkin tadi, Bu, silakan Bu. Kebiasaan juga sama. Berarti kalau dikatakan budaya itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang bagaimana? Adat yang selalu terus-menerus dilakukan, ya kan? Turun-temurun dilakukan secara terus-menerus. Seperti itulah budaya. Jadi begitu juga budaya positif yang akan kita bicarakan di sekolah atau di kelas. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, coba kita lihat di sini ada sedikit pertanyaan pemantik. Ya, ada pertanyaan pemantik di sini Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Berarti Bapak Ibu setuju bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Setuju? Ya. Ini sudah diingat ya pertanyaannya Bu ya. Jawabannya sudah diingat juga ya. Nanti akan kita bahas materinya mengenai pertanyaan pemantik ini. Pada kegiatan awal yaitu kita akan berbicara mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita mulai, ini kebetulan pas sekali Bapak Ibu duduknya berpasangan. Ada A dan B. A dan B itu adalah Anda dan teman Anda. Kemudian sobeklah sebuah kertas atau anggap saja di salah satu tangan Bapak Ibu yang si A itu ada benda yang sangat berharga. Kemudian digenggam, tangannya digenggam. Rekan Ibu di sebelahnya mencoba untuk membuka genggaman tersebut. Boleh dicoba Bapak Ibu? Boleh dicoba. Ada benda berharga di genggaman tangan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu rekannya mencoba untuk membuka. Sudah? Ya. Kemungkinan besar Bapak Ibu yang pertama akan mempertahankan, tidak membuka. Kemudian yang kedua akan membukanya. Kalau dia membuka,
itu ada beberapa caranya atau ada beberapa tindakan. Apakah melalui intimidasi? Kau buka nggak nih tanganmu? Kalau enggak, nah, ancaman, berupa ancaman. Iya kan? Mau nggak mau terpaksa dibuka. Kemudian atau diiming-imingi. Buka aja lah, nanti ku kasih uang nih 100.000. Ya, ada rayuan. Ada imbalan, mengharapkan imbalan. Yang ketiga, Bapak Ibu membukanya tanpa ada paksaan. Bapak Ibu serahkan begitu saja. Ya. Kemungkinan ada 3 tahapan yang seperti itu: ancaman, imbalan, dan keikhlasan untuk melakukannya tanpa ada paksaan. Kira-kira Bapak Ibu tadi yang mana yang Bapak Ibu lakukan? Itulah yang terjadi pada saat kita mengontrol seorang murid, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, murid itu apakah melakukannya karena ancaman, melakukannya karena mengharapkan imbalan atau reward tadi, atau memang murid itu kesadaran dirinya. Yang kita ingin tingkatkan di sini, yang ingin kita terapkan adalah kesadaran murid itu sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa mengharapkan imbalan, tapi karena dia memiliki budaya positif, dia akan melakukannya secara ikhlas dan terus menerus, seperti kebudayaan yang kita bicarakan di awal tadi. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol di sini, yang pertama sekali, di mana ilusinya guru mengontrol murid. Bagaimana seorang guru mengontrol murid? Ya mungkin tahapannya seperti tadi, ada ancaman, ada intimidasi, mengharapkan imbalan, atau ada yang rayuan tadi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika seorang melakukan kesalahan ataupun murid kita melakukan kesalahan, kita mengkritiknya. Apakah itu dapat meningkatkan karakter si murid? Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita berpikir bahwa semua hal yang kita penguatan positif yang kita berikan kepada siswa, kepada murid kita, itu akan memiliki manfaat semuanya. Kemudian yang terakhir, perubahan paradigma teori kontrol adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering terjadi kepada kita sebagai seorang guru. Kita memaksakan kehendak kita terhadap murid kita, karena kita sebagai orang dewasa memaksakan hak untuk murid harus melakukan. Murid harus melakukan perintah yang kita berikan. Jadi inilah paradigma dasarnya, Bapak Ibu. Di sini ada 2 stimulus, ya. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Di mana perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sama seperti halnya ketika di awal tadi kita menggenggam tangan, siapa sih sebenarnya yang memiliki kontrol? Orang dewasa atau diri sendiri? Diri sendiri. Ini yang mau kita terapkan, Bapak Ibu. Karena yang bisa melakukan perubahan itu adalah diri sendiri. Jadi di sini ada stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Jadi kita membentuk anak murid kita seperti apa yang kita inginkan. Padahal dia ada keinginan atau mahir di bidang olahraga, tapi kita memaksakan dia untuk mahir di bidang matematika karena kita guru matematika. Kita paksakan kehendak murid tersebut. Padahal pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami dia, itu yang harus kita lakukan pada teori kontrol. Bukan kehendak kita yang harus kita terapkan kepada mereka, tetapi kita memahami apa yang mereka mau dan bagaimana caranya agar mereka benar-benar mau melakukan yang namanya budaya positif tersebut. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Ketika siswa, murid kita melakukan kesalahan, melakukan perilaku buruk, selalu kita vonis salah.
selalu kita hukum terkadang. Padahal pada teori kontrolnya semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kenapa tadi si Polan ngejek-ngejek atau ketika ada perkelahian antar murid? Kenapa si murid A ini memukul murid B? Pasti ada tujuannya. Pasti dia memiliki alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Ini yang sering diabaikan oleh guru. Setiap murid melakukan kesalahan, guru selalu langsung vonis salah. Murid bertindak salah, melakukan kesalahan. Tidak pernah melihat yang namanya tujuannya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Inilah yang dilakukan pada tadi orang dewasa. Orang dewasa berhak mengontrol yang lebih muda. Ya. Padahal pada teori kontrolnya hanya Andalah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti halnya kita menggenggam tadi ketika Anda ingin membuka atau menahan sekuat tenaga tangan Anda, itu terdapat kontrolnya pada diri Anda sendiri, bukan orang lain. Walaupun diancam, kemungkinan ya Anda kalau tidak mau membuka tidak akan membuka genggaman tangan Anda. Walaupun diiming-imingi hadiah reward yang besar, kalau Anda tidak ingin membuka, Anda menganggap bahwasanya di genggaman tangan Anda itu adalah benda yang sangat berharga yang tidak boleh orang lain ambil, pasti Anda akan mempertahankannya. Jadi itulah teori kontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini pada stimulus respon. Dan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus responnya kita sering memaksakan anak. Contohnya ketika anak melakukan kesalahan, kita memaksakan si anak untuk melakukan atau guru memberikan hukuman. Si anak harus mengikuti perintah guru. Atau ketika si anak terlambat ke sekolah, jadi guru membuat kesepakatan atau guru membuat aturan. Besok kamu tidak boleh terlambat lagi ya. Bapak nggak mau lihat besok kamu terlambat. Itu kesepakatan dari gurunya. Gurunya yang membuat kesepakatan, bukan si muridnya. Bukan individu muridnya sendiri. Tetapi pada teori kontrolnya ini kolaborasi. Kolaborasi itu adalah gabungan kedua antara guru dan murid. Tetapi utamakan muridnya dulu. Diutamakan muridnya. Kenapa? Karena kesadaran diri dimulai budaya positif dari diri sendiri. Kita tanya sama muridnya, kira-kira besok kamu terlambat lagi tidak? Iya Bu, saya janji besok nggak terlambat lagi. Bagaimana caranya kamu biar tidak terlambat? Oh besok saya akan menyetel alarmnya lebih cepat Bu. Bukan guru yang membuat kesepakatan, tapi diri murid sendiri yang membuat kesepakatan. Sama seperti halnya kita berjanji pada diri sendiri. Itu yang kita lakukan. Dia datang terlambat bukan takut karena konsekuensi dibuat oleh gurunya, tetapi karena kesadaran dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan kolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Di teori kontrolnya model berpikir win-win solution atau menang-menang. Tidak ada kata kalah, tidak ada kata salah dalam hal melakukan perubahan. Jadi si anak tidak merasa down ketika dia melakukan kesalahan, tidak merasa frustasi, tetapi dia memikirkan bagaimana kesalahan tersebut menjadi sebuah pelajaran yang nantinya pelajaran tersebut bisa dimanfaatkan oleh dia untuk melakukan perubahan dalam budaya positif. Ini sebuah skema dari disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, dari teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini yang kita bicarakan tadi. Kemudian dari teori kontrol ini yang mengontrol diri sendiri muncullah makna disiplin. Disiplin dalam segala hal. Yang kita bicarakan adalah budaya sekolah. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, melakukan perbuatan, pasti dia memiliki tujuan. Dari tujuan ini akan memunculkan yang namanya teori motivasi. Teori motivasi ini nanti ada bagian motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan intrinsik ini motivasi dari dalam diri pribadi individunya.
Motivasi ekstrinsik ini yang pertama sekali disebabkan karena adanya untuk menghindari hukuman. Dia melakukan hal tersebut untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ada reward. Kalau dia berbuat seperti ini, dia akan mendapatkan reward. Ini motivasi ekstrinsik. Sedangkan intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Dia menyadari bahwasanya untuk menghargai, dia melakukan perbuatan tersebut untuk menghargai dirinya sendiri. Saya nggak mau datang terlambat lagi lah. Saya mau jadi siswa yang baik, siswa yang disiplin dari dirinya sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Oh, anak yang sering datang tepat waktu itu anak yang patuh terhadap aturan, anak yang disiplin, ya. Ada nilai-nilai kebajikan yang secara universal, sehingga nanti akan memunculkan yang namanya keyakinan kelas dalam hal peraturan di sekolah. Sama seperti halnya kalau kita berkendaraan sepeda motor di jalan, kita memakai helm karena apa? Mematuhi peraturan. Ibu, karena demi keselamatan. Kalau Ibu Madia tadi mematuhi peraturan mungkin karena ini motivasi ekstrinsiknya, mematuhi peraturan. Karena kalau tidak mematuhi peraturan maka akan diberikan yang namanya hukuman. Ketika ditangkap polisi akan ditilang. Tapi ketika kita menggunakan seperti Bu, apa namanya Bu? Ya, Bu Sarah menyatakan untuk keselamatan. Berarti itu dia untuk menghargai dirinya sendiri. Ada nggak ada polisi, ketika dia melakukan membawa sepeda motor, dia akan memakai helm. Itu untuk menghargai dirinya sendiri. Berarti dari Bu Sarah sudah memiliki motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik ini ada, digunakan, pastinya ekstrinsik ini juga akan ikut terlibat. Tetapi kalau hanya ekstrinsik, belum tentu intrinsik ini juga mengikuti. Jadi seperti itulah polanya. Kemudian di sini adalah model berpikir win-win solution atau menang-menang tadi, di mana kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini terciptanya 5 budaya positif Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, nantinya kita berbicara 5 posisi kontrol ini adalah sebagai seorang guru Bapak Ibu, karena profesi kita adalah sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Ini sering kita lihat di sekolah-sekolah Bapak Ibu ya, tapi di sekolah kita alhamdulillah nggak ada. Guru sekolah kita ini manajer semua nih, ya. Guru sebagai penghukum. Ketika siswa melakukan perbuatan yang salah, selalu memberikan hukuman tanpa menanyakan tujuannya, alasannya. Kemudian guru pembuat rasa bersalah. Membuat siswa ini biasanya down, ya. Dia guru menasehati murid sehingga muridnya ini merasa bersalah, merasa gagal, menjadi orang yang gagal, tidak bisa berbuat baik. Ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau guru sebagai teman, itu dia seperti menganggap bahwasanya muridnya adalah temannya. Jadi harus seperti halnya teman kita biasa, tempat sharing, tempat diskusi, ya, seperti itu. Guru sebagai teman. Di sini ada dampak negatifnya juga sih, terkadang karena dianggap sebagai teman, dia nggak merasa segan, nggak ada rasa hormatnya, ngomongnya mungkin kurang sopan santun, karena menganggap itu adalah temannya. Kemudian ada guru sebagai pemantau. Dia selalu melihat siswanya, siapa yang melakukan kesalahan, nanti kembalinya ke penghukum atau membuat rasa bersalah, memantau keadaan murid-muridnya. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai seorang manajer. Ini yang paling baik Bapak Ibu sebagai seorang manajer. Kalau penghukum, pembuat rasa bersalah itu larinya nanti ke ekstrinsik sama teman dan perilaku. Sedangkan manajer ini dia muncul menjadi motivasi intrinsik. Ini dia akan membuat yang namanya kolaborasi antara murid dengan guru. Kesepakatan yang terbentuk adalah kesepakatan dari individu si muridnya, tanpa ada paksaan.
Nanti kita berbicara lebih lanjut. Nanti akan muncul yang namanya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan sehingga akan terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Dari segitiga restitusi ini nanti akan terbentuknya 5 kebutuhan dasar juga, ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang pastinya harus terpenuhi semua kebutuhan manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, penguasaan, butuh kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Ini akan kita bahas lebih dalam lagi nanti Bapak Ibu. Makna disiplin. Apa makna disiplin? Dari bahasa Latin, ya, seperti yang kita ketahui, disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid yang diciptakan oleh filosofi-filosofi Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kemudian kecenderungan umum. Kemudian di sini akan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dalam suatu tujuan. Ini nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal ini adalah merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi siapa sih yang nggak pingin baik, yang nggak pingin membuat kebajikan-kebajikan? Semua orang pingin baik, pingin membuat kebajikan-kebajikan, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di mana seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, setiap perilaku atau setiap tingkah laku ataupun perbuatan pasti memiliki sebuah tujuan. Ini dikatakan oleh Dr. William Glasser, ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari intrinsik inilah akan tercapai yang namanya tujuan tadi, karena sudah memiliki keyakinan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ini nggak asing lagi bagi Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ini nggak asing lagi bagi Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila bagi siswa kalau sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kita masuk ke yang kedua, yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ya Bapak Ibu, dan ada motivasi internal. Di mana motivasi eksternal ini, yang pertama sekali terkadang dia melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan perbuatan tersebut karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sehingga dia akan berbuat seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kita sering nih, terkadang guru, siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu, ibu kasih permen. Jadi dia akan melakukan ada motivasi eksternalnya untuk mengharapkan imbalan tadi, memperoleh permen tersebut. Tetapi ketika guru nggak memberikan permen tersebut, mungkin motivasinya hilang, nggak ada. Dia nggak ada motivasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian yang ketiga ada motivasi internal, untuk menghargai dirinya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya.
Jadi ini berasal dari dirinya sendiri, kesadarannya sendiri, tanpa mengharapkan imbalan atau takutnya akan sanksi maupun hukuman. Berasal dari dirinya sendiri. Ini siapa dia? Kenal? Ya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Dia menyatakan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Intinya di sini Bapak Ibu, memerintah dirinya sendiri, mengontrol individu sendiri. Bukan hanya terlepas dari perintah orang lain, tetapi dapat mengontrol dirinya sendiri. Ya, Ki Hajar Dewantara. Ini dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan bagaimana Bapak Ibu maknanya? Memberikan reward tadi Bapak Ibu, memberikan penghargaan, imbalan, ya. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi setuju tentunya dari orang yang meminta atau membujuk. Sama seperti tadi kasusnya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Bapak kasih hadiah permen. Membujuk seseorang untuk tujuan tertentu agar si siswa yang mau menjawab, itu adalah hukuman, tapi hukuman dari penghargaan. Yang biasa kita dengar, reward itu bagus. Memang terkadang reward itu bagus, memotivasi. Tetapi reward itu, penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Akan mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Ketika dia tidak ada reward, tidak diberi penghargaan, dia nggak akan termotivasi. Iya, intinya ke sana. Dia mau belajar hanya sama Pak Surya saja, sama ibu lain nggak mau. Kenapa? Ibu tuh nggak pernah kasih hadiah. Dia mengharap imbalan. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Memberikan hukuman kepada siswa yang salah atau tidak bisa menjawab dengan tepat. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan jawaban tadi, sama. Kemudian penghargaan tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena penghargaan ini akan mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang tadi. Jadi tidak efektif diberikan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Penghargaan tadi hanya diberikan oleh Pak Surya, sama guru lain, guru tersebut nggak ada memberikan penghargaan. Jadi akan merusak hubungan antar guru lain. Dia hanya mau belajar dengan Pak Surya, sama guru lain nggak mau, dia merusak hubungan tadi. Penghargaan menurunkan kualitas karena motivasi tadi. Jadi penghargaan dapat menurunkan kualitas. Kemudian di sini ada penghargaan mematikan kreativitas, daya nalarnya. Dia hanya mengharapkan imbalan saja, sehingga dia tidak mau melakukan usaha lebih karena tidak ada imbalan. Kalau ada imbalan, ada reward, baru dia mau. Sama seperti anak-anak kita nih. Nah, beli belacan dulu di kedai. Ada uang baliknya enggak, Mak? Kalau enggak ada, enggak mau dia. Kenapa? Karena kebiasaan tadi. Kita membiasakan ketika kita memerintah anak untuk membeli sesuatu, kita beri imbalan, reward tadi. Ketika enggak ada reward, dia enggak mau. Jadi penghargaan menurunkan kualitasnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena penekanannya adalah motivasi intrinsik. Dia mengharapkan imbalan, penghargaan, ataupun takut akan hukuman, ketidaknyamanan, itu motivasi ekstrinsik. Intrinsiknya tidak ada, apalagi ekstrinsiknya tentunya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi, sebenarnya apresiasi ini sangat diperlukan Bapak Ibu sekalian dalam proses belajar mengajar, ya. Tetapi jangan diberikan dalam bentuk reward sebuah benda.
Karena kalau sudah bentuknya reward sebuah benda, dia akan mengharapkan lebih lagi atau mengharapkan benda yang sama. Dalam beberapa apresiasi atau pengakuan yang perlu diingat adalah adanya pengakuan khusus. Pengakuan khusus adalah misalnya diberikan bintang penghargaan. Setiap minggu itu di kelas saya berikan bintang penghargaan bagi siswa yang berprestasi baik. Bukan hanya dalam pedagogiknya, bukan ilmunya saja, tetapi ada dalam bidang misalnya dia baik sama teman, sering menolong. Bukan hanya ilmunya, bukan yang paling pintar, tidak. Kita lihat akhlaknya juga. Ada pin bintang. Dia merasa bangga ketika dia memakai pin bintang tersebut. Tapi saya berikan pin tersebut bergantian, setiap minggu berganti-ganti orangnya, bergilir. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Bu Madiah, baik sekali hari ini. Kamu tadi sudah menolong teman kamu. Bu Desi hari ini luar biasa, sudah membantu temannya juga. Beri penghargaan secara pribadi, tapi secara pribadi individunya. Sebutkan individunya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Jangan hanya Bu Desi, jangan hanya Bu Madiah saja, tapi semuanya, Bu Dede, Bu Dona, dan lain-lain. Semuanya kita beri penghargaan. Luar biasa sekali anak-anak Bapak hari ini, tepuk tangan dulu semua. Semua sudah bisa belajar dengan tenang, nyaman, ya, nggak ada buat keributan. Secara bergantian. Jangan hanya individu dalam setiap masuk selalu yang dipuji-puji Bu Dona, dipuji-puji Bu Desi, hanya itu saja orangnya. Jadi yang lain tidak ada motivasi. Terkadang siswa ini mengharapkan dia diperhatii juga. Apalagi siswa-siswa SD nih, minta diperhatii terus-menerus dia. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, terus-menerus. Jangan sekali dua kali, tapi secara konsisten. Ya, siapa sih yang nggak senang dipuji? Siapa sih yang nggak senang dibangga-banggai? Kita aja kalau dipuji-puji istilahnya naik kuping kita, kan seperti itu. Apalagi anak-anak, apalagi siswa, dia pasti akan senang. Itu yang diharapkan sama mereka. Kemudian jangan hanya fokus terhadap pengakuan, tetapi juga fokus pada prosesnya, pembentukannya. Jadi inilah bentuk program kebajikan. Ada 5 pengakuan secara khusus, pribadi, kemudian kepada semua murid secara bergantian, konsisten, dan fokus pada prosesnya. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, guru mengatakan kemarin saya perhatikan pada nilai kebajikannya ada memiliki rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid ketika di dalam kelas. Kemarin Ibu perhatikan kamu ada bantu teman kamu untuk belajar membaca. Luar biasa sekali, Ibu bangga dengan kamu. Itu secara pribadi, ya. Saya menghargai pada saat situasi, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Luar biasa, Bu Desi, Bu Madiah tadi dalam pembelajaran kelompok, ya, membantu teman-temannya yang nggak bisa, yang kurang paham, lebih daripada satu individu. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Pada saat kita memungut kertas, si anak kita lihat ketika dia memungut kertas dan membuangnya ke dalam tong sampah, kita puji dia, kita apresiasi dia pada saat kamu memungut kertas. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu menjaga kebersihan kelas. Teman-teman yang lainnya boleh mencontoh Bu Linda. Bu Linda boleh mencontoh Bu Linda ketika ada sampah, mengambil sampah dan membuang sampah ke dalam tong sampah. Hari ini dikutip, besok pasti dikutip lagi. Karena sudah memiliki nilai intrinsik tadi, motivasi intrinsik, kesadaran untuk dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu udah tahu ya, hukuman itu bagaimana, konsekuensi bagaimana? Tahu membedakannya ya? Udah tahu ya? Mencatat 100 kali buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi?
Yang konsekuensi boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Oke. 4, Ibu juga konsekuensi. Yang hukuman yang mana? Ya, tolong angkat tangan yang jawab hukuman. Gak apa-apa Bu, gak ada salah benar. 1, 2, 3, hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Yang pertama nih, mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat. Ya, ada 6 orang ya, hukuman. Tolong diingat ya Bapak Ibu ya, jawaban masing-masing. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman semua ya. Gak ada yang konsekuensi. Ada yang konsekuensi? Gak ada. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Diminta push up. Yang jawaban konsekuensi boleh angkat tangan. 2, 4, 6, 7. Yang hukuman? Sisanya pasti hukuman ya. Ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang hukuman? Gak ada. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi semua. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang hukuman yang mana? Ada, coba angkat tangan yang menyatakan hukuman. 1, nggak apa-apa, salah benar nggak apa-apa, namanya juga proses kita. Konsekuensi, oke, cuma 1 yang lain konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Tidak ada, hukuman semua. Ya. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi? Ya, coba kita lihat ya semua ya jawabannya. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket juga itu adalah sebuah bentuk hukuman. Murid diminta push up, diminta. Karena dia tidak memakai, dia diberikan sanksi berupa hukuman. Push up, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena kesadaran dirinya tanpa ada perintah dari orang lain. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air, kesadaran dirinya, konsekuensi. Dia sadar telah melakukan kesalahan, maka dia harus menanggung akibatnya, konsekuensinya. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah, disuruh. Ada unsur keterpaksaan. Mau tidak mau dia harus melakukannya. Ya, ada unsur keterpaksaan, itu masuk ke hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa masuk konsekuensi? Ada yang tahu? Kenapa enggak hukuman? Karena dia di mata pelajaran PJOK, bukan seluruhnya. Ada satu guru, istilahnya tidak, bukan sekolah yang memberi hukuman. Karena dia berbuat karena dia telat, maka Di sini ada yang memerintah tidak? tidak ada. Keinginan siapa lari? Keinginan sendiri. Ya, sudah memiliki kesadaran sendiri akan peraturan tanpa diperintah. Dia merasa bersalah karena terlambat masuk, dia akan melakukan lari lapangan basket 2 kali ya, karena terlambat masuk pelajaran PJOK. Jadi ini adalah konsekuensinya. Jadi kesadaran diri sendiri. Konsekuensi itu adalah kesadaran diri sendiri tanpa dipengaruhi atau keterpaksaan dari orang lain. Kalau hukuman itu ada keterpaksaannya. Paham ya Bapak Ibu? Ya, silakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah.
Apakah ini ada di aturan sekolah? Kalau ini tidak ada biasa. Tapi kalau terlambat ini mereka sudah buat kesepakatannya. Iya, kesepakatan dari dia. Yang awalnya memang dari peraturan, tapi peraturan itu dibuat dari kesepakatan masing-masing individu. Ini sering seperti halnya kita pingin buat acara perpisahan nih sama anak-anak murid kelas kita. Kita kutip uang sama anak-anak. Pernah nggak kita tanyakan kepada anak-anak murid kita, ini kita mau buat acaranya kemana? Jalan-jalannya kemana? Pasti langsung guru mensodorkan pilihannya. Ini ke Brastagi atau ke mall? Cuma ada 2 pilihan. Padahal anak-anak, Pak enaknya ke pantai lah Pak, jalan-jalan, atau ke gunung Pak, keinginan mereka. Ke Brastagi udah sering kami Pak, ke mall udah sering. Ke Takengon lah Pak sekali-sekali. Pernah nggak kita menanyakan keyakinan itu, keinginan mereka? Pernah Bu ya? Apakah semua guru sama seperti itu? Tidak. Pasti guru sudah memiliki tujuannya, keinginannya sendiri. Ini yang sering dibentuk oleh murid, oleh guru terhadap muridnya. Membentuk murid sesuai dengan keinginan kita. Jadi karena di sini tadi tidak ada kesepakatan bersama, karena hukuman keterlambatan ini biasa yang buat peraturan sekolah, muridnya atau sekolahnya? Hah? Iya, peraturan sekolah. Kalau peraturan pelajaran, gurunya ada nggak sharing dengan siswanya, membuat kesepakatan bersama? Ada. Jadi konsekuensinya seperti itu dia. Kalau peraturan sekolah ini mau nggak mau, terpaksa dia harus lakukan. Seperti itu. Ya, paham? Nah, ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman merupakan suatu yang menyakitkan harus terjadi. Mau tidak mau dia harus dilaksanakan. Adanya keterpaksaan. Konsekuensi juga sama, tetapi sesuatu harus terjadi tidak menyakitkan. Kenapa? Karena sudah ada kesadaran dari dirinya sendiri, dia ikhlas. Ketika dia datang terlambat, waktu masuk jam pelajaran, dia udah tahu konsekuensinya apa ketika dia terlambat. Aturannya bagaimana? Tapi ketika dia datang terlambat, gurunya bilang, kamu sudah terlambat 10 menit jam saya. Berdiri di depan kaki 1. Itu udah masuk ke dalam hukuman, menyakitkan. Kemudian pada hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ketika kita memberikan hukuman, bisa jadi dia sakit hati sama kita, kecewa sama kita, merasa dipermalukan ketika kita memberikan hukuman. Tetapi kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek, pada saat itu saja. Ketika dia melaksanakannya, konsekuensinya dia mungkin di situ, pada saat itu saja, tidak berlanjut. Anak membenci kedisiplinan. Kenapa anak membenci kedisiplinan? Karena hukuman tadi. Tetapi pada konsekuensi anak menghargai disiplin karena sudah punya keyakinan dari dirinya. Ketika dia berbuat baik, ketika dia melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan, maka dia akan menghargai yang namanya disiplin tadi. Ada motivasi intrinsiknya. Hukuman bersifat paksaan, mau nggak mau harus dijalani, senang nggak senang harus dijalani sama mereka. Sedangkan konsekuensi, stimulus tanggapan, stimulus rangsangan. Kenapa rangsangan? Karena kesepakatan itu dibuat dari mereka, konsekuensinya dia sudah tahu, kalau dia melanggarnya bagaimana. Jadi adanya stimulus rangsangan dan tanggapan dari aksi yang mereka perbuat, perbuatan yang mereka laksanakan. Ketika perbuatannya tidak sesuai, stimulusnya apa? Mereka sadar akan dirinya sendiri, konsekuensinya. Tanpa ada paksaan dalam melakukan perbuatannya. Ketika kita menjatuhkan air, apa kita biarkan saja airnya berceceran di lantai? Ya, konsekuensinya harus dilap. Ketika melapnya mungkin agak dongkol, udah buru-buru, melap air lagi. Jadi jangka pendek dah.
Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri karena hukuman tadi, keterpaksaan. Jadi dia bisa timbulnya psikolognya mungkin merasa gimana ya, nggak terima dengan hukuman yang diberikan. Jadi ya dia nggak terima. Siapa yang dia sakiti? Dirinya sendiri, emosinya sendiri. Tetapi ketika dia konsekuensi, ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan yang namanya aturan tadi, disiplin tadi. Di hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan untuk menghindari hukuman, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Tetapi pada konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu konsekuensinya apa, dan dia akan langsung berbuat. Stimulus dan tanggapannya, apa yang harus dia buat, dia sudah tahu. Ketika dia mengoyai buku kawannya, konsekuensinya apa ya? Harus ganti buku kawannya. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini prinsip dari hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman untuk sementara, diasingkan untuk sementara, sifatnya hanya sementara. Sedangkan ini pada hukuman bersifat jangka panjang. Jadi yang sering kita terapkan kebanyakan ya bukan hanya Bapak Ibu saja, saya pribadi juga sebelumnya juga sama seperti itu. Tapi setelah saya pelajari, oh ternyata hukuman ini tidak baik. Kita harus tahu dulu tujuannya apa, latar belakangnya apa tindakan tersebut dilakukan. Tanpa langsung memponisi anak melakukan kesalahan dan langsung diberikan hukuman. Hukuman ini adalah menurut saya cara terakhir. Kalau tidak bisa lagi, cara terakhir, paling akhir. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan siswa di sekolah maupun di kelas, ada namanya istilah restitusi. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi karena mereka melakukan kesalahan, bagaimana caranya mengembalikan mereka ke dalam kelompok yang benar, yang baik, sehingga bisa kembali pada kelompok yang mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan kesadaran yang lebih kuat bahwa tindakan yang dilakukan sebelumnya itu salah. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi adanya kolaborasi antara murid dengan guru, dan murid ini mencari sendiri jalannya bagaimana menemukan cara untuk mengatasi permasalahan yang telah dia perbuat. Bukan guru yang menentukan bagaimana caranya. Jadi kita coba menggali si murid, bagaimana caranya kamu agar tidak terlambat lagi. Misalnya kesalahannya terlambat datang ke sekolah. Bagaimana keyakinan kamu supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah? Oh, saya akan membuat alarm, kemudian meminta tolong sama ibu saya agar dibangunkan lebih cepat lagi. Jadi caranya dia temukan sendiri, bukan guru yang memaksakan. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi seperti apa si murid tersebut, kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bukan keinginan diri sendiri, tetapi kita lihat juga dalam memperlakukan orang lain. Ini menurut Goosen di tahun 2004 mengenai pengertian restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Di mana identitas gagal itu dia berada di kolom hukuman. Karena hukuman ini menjadi identitas yang hasilnya adalah negatif. Sedangkan konsekuensi itu bersifat netral. Tetapi restitusi yang akan kita bahas kali ini dia bersifat positif. Kenapa bersifat positif? Konsekuensi ini kesepakatan bersama. Restitusi
dari dirinya sendiri. Kalau hukuman jelas, orang lain yang menentukan. Konsekuensi bersama, restitusi sendiri. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, harus terjadi. Di sini dia memiliki sifat menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi enggak memiliki sifat menyakitkan. Dia terima dengan lapang dada karena dia telah melakukan kesalahannya sendiri. Tetapi pada restitusi merupakan pilihan. Apa yang harus dia lakukan? Pilihan. Mau atau tidaknya itu terserah dia dulu, ya, karena sifatnya restitusi, pilihannya. Konsekuensinya tadi bersama-sama dibuat, restitusi pilihan yang dia buat sendiri. Pilihannya membuat alarm, meminta tolong ibunya untuk dibangunkan cepat. Yang mana pilihan yang akan dia pilih? Ini adalah identitasnya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan merupakan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa dia berbuat seperti itu? Kita harus tahu dasarnya apa. Itu restitusi dasarnya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kenapa cara yang paling baik? Di sini tidak ada keterpaksaan, hanya berupa pilihan yang dibuat oleh dirinya sendiri, oleh murid sendiri. Kemudian restitusi fokus kepada karakter, bukan tindakan. Yang kita ubah adalah karakter dari muridnya, bukan tindakan yang telah dia perbuat, tapi karakternya. Di mana karakter ini kalau sudah terbentuk, pastinya tindakannya ikut berubah. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Bagaimana mencari cara untuk memecahkan permasalahan. Solusi ini dari mana didapatkan? Bukan guru yang menentukan, tetapi murid yang menentukan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena tujuan akhir dari restitusi adalah untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita berbicara mengenai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Biasa kalau kita buat di kelas itu peraturan kelas, ya. Kenapa tidak peraturan kelas? Tidak keyakinan kelas, harus peraturan kelas yang biasa kita buat. Di sini kita balik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa beda peraturan sama keyakinan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 seperti yang saya bicarakan tadi? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ini peraturan dia. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinannya Bapak Ibu. Keyakinan bagaimana? Keyakinan dari dirinya sendiri untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Dari keyakinan kita bagaimana? Oh, saya menggunakan masker supaya tidak terkena penyakit, terhindar dari penyakit. Apalagi ini masih wabah COVID, jadi harus menggunakan masker. Bukan takut karena kalau tidak menggunakan masker tidak boleh masuk ke lingkungan sekolah. Keyakinannya bagaimana? Dan keyakinan ini biasa sifatnya lebih umum, masih bersifat lebih umum, lebih luas. Nanti kita lihat contoh-contohnya, ada contoh-contohnya. Ini dia dari peraturan kelas yang paling mendasar. Di luarnya adalah keyakinan, kepercayaan mengenai dirinya sendiri, mengenai aturan-aturan yang harus diikutinya, bukan keterpaksaan. Dari keyakinan akan muncul lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif juga akan membuat budaya yang positif. Budaya yang positif ini adalah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan tanpa ada keterpaksaan budaya.
Ini dia, kesepakatan kelas. Biasa kalau kita buat, kami guru dan murid saling menyayangi. Atau di sini ya yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini keyakinan, sifatnya masih lebih umum. Kalau peraturan, siswa harus datang pukul 7.30 sebelum lonceng berbunyi. Itu peraturan. Tapi kalau kesepakatan, datang tepat waktu. Tanpa kita sebutkan keterpaksaannya, datang tepat waktu, itu bagaimana? Siswa sudah tahu datang tepat waktu itu kapan. Itu yang dikatakan kesepakatan. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah bukan kelas saja tapi seluruhnya. Menjaga kebersihan bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Kalau peraturan, buanglah sampah pada tempatnya. Dia nggak menjaga. Jadi kesepakatan ini dia lebih umum. Pembentukan keyakinan sekolah, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, lebih umum dia Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Masuk tepat waktu. Seperti tadi peraturannya, siswa hadir ke sekolah sebelum pukul 7.30, itu peraturan. Tetapi kalau keyakinannya bagaimana? Seperti tadi Bapak Ibu, keyakinannya menjaga kebersihan sekolah. Berarti setiap ada sampah, mereka memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian yang terakhir di sini, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika perlu ada perubahan, keyakinan kelas bersama itu bisa dibuat bersama-sama, meninjau kembali. Ya. Ini keyakinan kelas selalu mengembalikan buku pada tempatnya, kemudian dilarang mengganggu orang lain dan lain-lain. Ini bentuk keyakinan kelasnya. Selalu mengembalikan buku. Kita lihat videonya di sini Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mari sama-sama kita saksikan video mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Ini diibaratkan guru seperti petani Bapak Ibu sekalian, di mana petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Begitu juga peran guru dapat memperbaiki kondisi siswanya, bagaimana memelihara siswanya, memberi pupuk. Artinya di sini dapat mensuburkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Itu dianggap sebagai peran guru dan perbandingannya dengan petani, Bapak Ibu. Hanya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia
Menurut Dr. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, Kemudian yang kedua ada merasa diterima. love and belonging. Yang ketiga, Dan yang ketiga yaitu akan kebebasan, memiliki kebebasan atau freedom di sini Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat kebutuhan kesenangan. Jadi kepinginnya siswa ini senang Bapak Ibu. Dan yang terakhir dia memiliki kebutuhan penguasaan. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan murid Bapak Ibu sekalian. yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena
kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid kita, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari kebutuhan 5 dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, 5 kebutuhan dasar ini haruslah kita amati apakah sudah dimiliki oleh seluruh siswa atau belum sepenuhnya. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya perilaku murid tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali. 5 posisi kontrol yang tadi di awal sudah kita jelaskan mengenai sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, ya, dan 5 posisi kontrolnya. Ini Dian Gosen dalam bukunya Restitusi menyatakan bahwasanya guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka yang selama ini mereka lakukan. Apakah telah efektif, apakah berpusat kepada anak, dan memerdekakan murid, dan yang terakhir, apakah memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa? Karena melalui serangkaian riset yang dilakukan oleh Dr. William Glasser menyatakan bahwasanya ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman,
pemantau, dan sebagai manajer. Ini ada 5 posisi kontrol yang sering kita lihat dalam lingkungan sekolah kita. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat di sini sebagai penghukum. Kalau penghukum itu biasanya seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya ciri-ciri sebagai seorang penghukum ini gurunya nada suaranya tinggi. Ini kalau guru-guru yang sering marah-marah kan ada suaranya tinggi nih. Kemudian bahasa tubuhnya gimana ya? Melotot matanya, kemudian sering nunjuk-nunjuk, ya. Sering nunjuk-nunjuk, menghardik, membentak-bentak siswa dengan nada yang besar. Nah, itu biasa karakteristiknya. Dari hasil yang ditunjukkan, muridnya bagaimana kalau kita beri hukuman? Kemungkinan murid marah dan punya rasa dendam. Saya dulu punya kasus ketika ada seorang guru memberi hukuman kepada murid, mobil guru tersebut dicoret, digesek pakai benda tumpul sehingga lecet mobilnya. Kenapa? Karena murid tadi memiliki rasa dendam, Bapak Ibu. Dia nggak terima dimarahi, dia nggak terima dihukum. Nah, ini yang berakibatnya bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi karena punya rasa dendam, emosi tadi yang nggak meluap. Jadi ini yang bahaya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya guru akan memiliki suara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Karakteristiknya biasa untuk pembuat rasa bersalah ini nada suaranya halus, lembut. Kenapa? Kita mencoba masuk ke dalam hatinya, biar hatinya lebih terbuka sehingga dia memiliki rasa bersalah. Kamu nggak boleh lagi nak seperti itu, ini nggak baik bagi diri kamu. Dia membuat murid tersebut merasa bahwasanya yang dia lakukan itu salah. Ya, hasilnya apa? Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah, di mana bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya sehingga murid akan menjadi orang yang gagal. Dia merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini dia akhirnya. Kadangkala sikap seperti ini lebih membahayakan daripada sikap penghukum. Kalau penghukum dia langsung lepas, tapi ini terpendam di dalam dirinya. Merasa bersalah, dia nggak bisa membahagiakan orang tuanya, nggak bisa membahagiakan gurunya, selalu berbuat salah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Apalagi guru-guru SMA nih, seringan ya. Biasa guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui tindakan-tindakan persuasif, pendekatan. Pendekatan bagaimana? Pendekatan sebagai teman. Biasanya kalau guru sebagai teman ini karakteristiknya yaitu nada suara ramah, kemudian akrab, menganggap kita sebaya dengan murid, merasa akrab. Ada cara-cara persuasif secara bercanda, kemudian bahasa tubuh merapat pada murid, mental, kemudian senyum-senyum karena merasa seperti kawan biasa. Hasilnya apa? Kalau kita lakukan tindakan sebagai guru sebagai teman, di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, pasti, karena dia tidak ada batasan, merasa bahwasanya gurunya itu adalah teman. Terkadang dia pun curhat kepada gurunya karena dianggap teman. Ini termasuk dampak yang positif, sebenarnya baik, sebagai teman ini baik. Tetapi ada sisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah selalu dia akan lari kepada guru tersebut sebagai tempat dia curhat mungkin. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Ketika dia berbuat masalah dengan guru lain, mungkin ada guru yang bisa membackingi dia karena merasa guru tersebut adalah temannya, yang bisa membackup dia supaya jangan dihukum oleh guru lain. Kemudian akibat dari posisi teman ini biasanya membuat sesuatu, di sini dikatakan Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain. Jadi ketika guru yang lain menyuruh, muridnya nggak mau. Kenapa? Karena tadi dia hanya percaya kepada
si guru yang sebagai temannya. Kemudian guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau artinya mengawasi di sini. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nada atau karakteristik pemantau ini, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Dia belum sebagai penghukum di sini, karena hanya memantau, melihat saja. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Contohnya guru piket di sini Bapak Ibu. Dia sebagai pemantau. Ketika ada siswa yang datang terlambat, dia melihat saja. Kalau si murid mempunyai kesadaran, konsekuensinya sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh murid tersebut. Tetapi ketika dia datang terlambat, si guru tersebut memerintahkan murid untuk mengutip sampah, itu sudah masuk ke dalam hukuman. Tapi kalau konsekuensinya si murid sudah tahu, dia akan bertindak sesuai dengan konsekuensinya. Kemudian yang terakhir adalah di sini yang paling baik, guru sebagai seorang manajer, Bapak Ibu sekalian. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersamaan dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kesadaran murid itu sendiri. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ketika murid itu melakukan kesalahan, kita sebagai guru mendorong murid untuk menemukan solusi bagi dirinya sendiri. Bukan solusi yang diciptakan oleh guru tersebut untuk murid, tidak. Tetapi bagi dirinya sendiri dia temukan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, jadi sudah ada dia keterampilan di posisi teman, keterampilan di posisi pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi. Jadi ada posisi pemantau dan posisi teman berbarengan dan hingga menjadikan terciptanya posisi manajer dipadukan. Ini dia Bapak Ibu, ada tabel mengenai motivasi. Identitas gagal ini berada di posisi guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu pada posisi identitas gagal. Identitas berhasil sukses itu berada di posisi teman dan pemantau. Tetapi di sini terkadang teman dan pemantau ini masih dia mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, belum bersifat mandiri. Masih ada yang diinginkannya, masih ada yang diharapkannya. Tetapi kalau dia berada di identitas manajer, dia berasal dari intrinsik dirinya sendiri, individunya sendiri, menghargai diri sendiri. Dia melakukan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dia tidak datang ke sekolah bukan takut terhadap hukuman, tapi dia menghargai dirinya sendiri. Di sini ada video Bapak Ibu, bisa kita lihat bersama-sama videonya. Posisi pendukung. 5 kontrol positif. Posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir waktu saya. Ini Naren terlambat ya. Ini posisi apa Bapak Ibu? Kalau seperti ini, nadanya tinggi, diberikan hukuman sebagai hukuman. Posisi guru sebagai hukuman. Nah, kamu senang ya bikin ibu susah. Ini sebagai apa nih? Sebagai merasa bersalah. Guru sebagai seorang yang membuat murid merasa bersalah. Dan tidak sanggup bersedih lagi. Guru saya belum membangunkan saya, Bu. Murid bisa senyum-senyum, gurunya bercanda. Sebagai apa? Sebagai
teman. Jadi ada keakraban, ya kan? Iya Bu. Namun kan Sekarang sudah jam 7. Ada jam 7.20. Dia terlambat hadir, menanyakan konsekuensinya. Ini guru sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Iya benar. Kalau salah ini ada lagi surat kira apa ibu dan Aren ya? Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Aren? Nah, ini kira-kira apa Bapak Ibu? Sebagai manajer ya. Dia menanyakan keyakinan guru ini, mencoba menemukan solusi yang diperoleh dari muridnya. Jadi apakah Aren meyakini prinsip saya? Menanyakan keyakinan dari dirinya sendiri. Ini yang dikatakan dengan restitusi Bapak Ibu. Ya, jadi itulah 5 kontrol positif ya yang kita terapkan sebagai seorang guru. Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Nah, kembali ke Bapak Ibunya. Kita masuk ke segitiga restitusi yang terakhir Bapak Ibu. Namanya segitiga restitusi, bentuknya segitiga. Di mana segitiga restitusi ini adalah dia menstabilkan identitas. Ketika siswa melakukan kesalahan, si guru mencoba menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan dari siswa tersebut. Ya. Guru ini sebagai menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika anak membuat kesalahan, jangan kita menyudutkan atau mempojokkan anak terhadap kesalahannya. Tapi coba kita stabilkan dulu. Ketika dia lagi emosi, coba kita stabilkan. Ketika lagi emosi, kita tanya-tanya, kita salahkan dia, bisa jadi dia makin emosi. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kepada dirinya. Seharusnya dari tindakan yang dia perbuat tadi, bagaimana cara menemukan jalan pemecahan permasalahannya. Kita tanyakan keyakinan kepada muridnya. Jadi inilah yang dikatakan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini ada videonya segitiga restitusi, bisa kita lihat Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. 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 Gimana sekolah dulu? Ya. Ini tindakan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Si anak lagi emosi nih. Coba kita downkan emosinya, kita turunkan tingkat emosinya. Validasi tindakannya. Apa tindakan yang dia perbuat tadi? Iyalah, saya lihat saja Pak. Saya dari sini lah. Aku kan di depan rumah. Ya, kemudian menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Tanyakan keyakinannya. Kira-kira yang dia buat tadi benar atau salah? Keyakinan apa yang dia miliki? Kemudian mencari jalan solusi pemecahan permasalahan yang dikemukakan oleh dirinya sendiri. Ini keyakinannya Bapak Ibu. Jadi di sini tidak ada keterpaksaan dari muridnya untuk mengikutinya. Kenapa? Karena meyakini dari dirinya sendiri. Murid tidak merasa terpaksa melakukannya. Jadi kesadaran dari muridnya. Kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini? Iya Pak. Kalau kamu memiliki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan yang berarti Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu?
Dan yang kedua, bangga dengan Menanyakan keyakinannya Bapak Ibu. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, itulah tadi mengenai segitiga restitusi. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri kegiatan kita, ingat segitiga restitusi itu diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhannya, dan yang terakhir menanyakan keyakinannya. Sehingga murid paham akan keyakinan dirinya sendiri, tidak menjadi beban terhadap dirinya, dan restitusi merupakan pilihan bagi si murid itu sendiri yang dia ciptakan sendiri. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, kesediaan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya hari ini. Mohon maaf atas segala tindakan atau perkataan saya yang tidak sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata saya dalam membagikan pemahaman budaya positif di sekolah. Diharapkan kepada Bapak Ibu guru hebat agar dapat memberikan komentar dan masukan terhadap video aksi nyata saya. Saya Rahmat Surya, calon guru penggerak angkatan 6. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.